Menjawab fitnah keji umat Katolik. Benarkah sola scriptura tidak ada dalam Alkitab? Salah satu argumen umat Katolik Roma yang diulang berkali-kali sampai saya bosan mendengarnya adalah bahwa doktrin sola scriptura yang dikemukakan oleh Bapak Reformator Gereja Martin Luther tidak ada di dalam Alkitab. Sebelum kita menghancurkan tuduhan dan fitnah keji tersebut, kita harus membahas apa itu sola scriptura terlebih dahulu. Sola scriptura adalah salah satu dari 5 sola yang dikemukakan oleh Bapak Reformator Gereja Martin Luther. Sola scriptura berarti hanya dari firman saja, yang berarti posisi firman Allah alias Alkitab adalah yang tertinggi, bukan posisi magisterium maupun tradisi apapun. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali doktrin-doktrin, pemahaman, ritual, dan tradisi gereja dan umat Katolik Roma yang bertentangan dengan firman Allah alias Alkitab. Contoh, Katekismus Gereja Katolik nomor 969 berkata, oleh karena itu, di dalam gereja, santa perawan disapa dengan gelar pengacara, pembantu, penolong, dan perantara. Gereja dan umat Katolik Roma berpemahaman bahwa Maria adalah perantara seperti yang dikatakan di katekismus gereja mereka. Akan tetapi, firman Allah alias Alkitab berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Gereja dan umat Katolik Roma berpendapat bahwa Maria adalah perantara, sementara Alkitab jelas-jelas secara tegas, lugas, dan eksplisit berkata bahwa hanya ada satu perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Ini merupakan salah satu contoh pemahaman dan tradisi gereja dan umat Katolik Roma yang bertentangan dengan Alkitab. Masih ada banyak hal-hal seperti itu lainnya, seperti purgatorio atau api penyucian, limbo, dan lain-lain. Jadi, untuk membela doktrin mereka yang sudah jelas-jelas salah dan menyalahi Alkitab, maka umat Katolik Roma selalu berkata, oh, sola scriptura tidak ada di dalam Alkitab. Hal tersebut diucapkan beribu-ribu kali sampai saya jujur bosan ngedengar pembelaan tersebut. Nah, jikalau Anda mendengar pembelaan tersebut dari umat Katolik Roma, maka Anda cukup mengatakan hal ini sebagai jawaban. Oh, kalau begitu kita bisa melanggar Alkitab dong. Saya jamin 100% pasti pihak umat Katolik tersebut akan langsung skakmat. Karena dengan mengatakan bahwa sola scriptura alias Alkitab bukanlah otoritas tertinggi, mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa kita bisa melanggar Alkitab dan firman Allah tidak wajib untuk ditaati. Dari sini saja kita sudah melihat bahwa memang gereja dan umat Katolik Roma berpendapat bahwa firman Allah alias Alkitab tidak harus ditaati dan masih bisa dilanggar demi hal lainnya, seperti tradisi contohnya. Ini adalah pemahaman yang sesat karena Alkitab diilhami oleh Allah sendiri, sehingga Alkitablah otoritas tertinggi. Namun, apakah benar bahwa doktrin sola scriptura tidak ada di dalam Alkitab? Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata pada Markus 7 bahwa kita tidak boleh lebih mementingkan tradisi manusia karena firman Allah lah alias Alkitab lah yang paling tinggi. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada orang-orang Farisi. Ayat 7, sia-sia mereka menyembah aku karena mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai ajaran. Kamu mengabaikan perintah Allah tetapi berpegang kuat pada tradisi manusia. Lalu Yesus juga berkata kepada mereka, dengan cerdik kamu menolak perintah Allah untuk dapat mempertahankan tradisimu sendiri. Ini Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita tidak boleh menolak perintah Allah alias Alkitab yang adalah perintah-perintah Allah demi mempertahankan tradisi yang tentunya berasal dari pemahaman manusia sendiri. Kolose 2 ayat 8 berkata, berhati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menjerat kamu dengan filsafat yang kosong dan menyesatkan, yang berasal dari tradisi manusia dan asas-asas roh dunia, dan bukan prinsip-prinsip Kristus. Alkitab sendiri memperingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati akan ajaran-ajaran yang berasal dari tradisi dan bukan dari prinsip-prinsip Kristus yang adalah Alkitab. Banyak umat Katolik Roma beranggapan bahwa ayat 2 Tesalonika 2 ayat 15
mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh pada tradisi. Akan tetapi hal ini salah, karena ayat ini jelas-jelas mengajarkan yang sebaliknya, yaitu bahwa kita harus berpegang teguh pada semua perkataan-perkataan Rasul yang pada akhirnya ditulis menjadi Alkitab. Jadi, ayat ini malah menguatkan ajaran sola scriptura, yaitu bahwa kita harus berpegang teguh pada Alkitab dan bukan tradisi atau magisterium. Jadi sudah jelas ya, Alkitab sendiri dan bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri dari perkataannya dengan tegas, lugas, dan eksplisit mengajarkan bahwa kita sebagai umat Kristen harus menjadikan perintah dan firman Allah sebagai otoritas utama dan tertinggi di atas tradisi, magisterium, maupun hal-hal lainnya. Jadi tuduhan dan fitnah keji umat Katolik Roma bahwa sola scriptura tidak ada di dalam Alkitab itu salah. Dan nyatanya sola scriptura bahkan diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri di dalam Alkitab.